Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat, ikhwan akhwat al-fakir dimanapun berada, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rahmat dan salam kepada penghulu umat Sayyidul Alam, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh para sahabat-sahabatnya, para tabi'in-tabi'innya, dan kepada seluruh umat muslimin muslimat fil masyariq wal magharib, min yaminiha ila shimaliha wa min qafin ila qafin bil laduna adam ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan Al-Fakir berdoa kepada semua, untuk semua. Al-Fakir berdoa kepada Allah, semoga semua kaum muslimin, ikhwan akhwat Al-Fakir dimanapun berada, yang pada saat ini lagi berada di dalam kesulitan, usaha macet, kegiatan terkendala atau banyak kendala, dan begitu pula misalkan banyak masalah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan, menyelesaikan, diganti oleh Allah dengan kemudahan, dengan kelancaran, dengan kebaikan. Yang sedang sakit disehatkan oleh Allah, yang tidak lancar usaha dilancarkan usaha, yang punya masalah, banyak masalah, dibereskan, diselesaikan dengan penyelesaian yang sempurna oleh Allah Subhanahu. Dan yang punya anak yang belum baik, yang belum soleh, semoga disolehkan oleh Allah. Yang sudah baik, yang sudah soleh, ditambah lagi kebaikan dan kesolehan, sehingga dijadikan anak-anak kita semua anak yang taat, bakti kepada Allah, dan nurut, berbakti, hormat kepada orang tua. Karena satu halangan doa, satu penghalang kebahagiaan adalah durhaka terhadap orang tua. Sehebat apapun ibadahnya dia, ibadah badan. Sepintar apapun ilmu dia, tapi dia durhaka terhadap orang tua, percuma. Tidak akan mendapat kebahagiaan, tidak akan mendapat kelancaran, tidak akan mendapat kesuksesan di dunia ataupun di akhirat. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hal ini, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Jadi ridhonya Allah, senangnya Allah kepada kita kalau orang tua kita ridho, sayang, senang terhadap kita. Dan begitu pula
kebencian Allah terhadap kita, terhadap siapapun, kalau memang orang tua kita itu benci terhadap anak-anak. Karena itu, ayo kita berdoa kepada Allah. Semoga anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh, yang bisa menghargai, yang bisa memuliakan, yang bisa menghormati kepada orang tuanya. Sekalipun seperti apapun keberhasilan dia. Wah, dia mentang-mentang anak ini sudah berhasil, usaha maju, kedudukan tinggi, dihormati, disegani oleh orang. Wah, terhadap orang tua karena orang tuanya bodoh, orang tuanya tidak kaya raya. Akhirnya dia durhaka, menyepelekan terhadap orang tua. Maka kalau ada yang seperti itu, lihatkan. Dia akan dibenci oleh Allah. Dia akan dihilangkan Allah nikmat yang telah diberikan kepadanya. Na'udzubillahi min dzalik. Dan semoga anak-anak kita, keturunan kita dijadikan oleh Allah suatu keturunan yang berguna bagi bangsa, nusa, agama dan negara. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena pada hakikatnya, kalau orang punya ilmu banyak, Allah memberi taufik dan hidayah, sungguh luar biasa. Bermanfaat bagi nusa bangsa, agama dan negara. Tapi kalau ilmunya banyak, pengalamannya banyak, wawasannya luas, tapi Allah tidak ridho, tidak diberi taufik dan hidayah oleh Allah, tidak ada ubahnya dengan iblis, akan mengacaukan dunia bangsa, negara dan agama ini. Oleh karena itu, orang yang bodoh, sesat, tidak membahayakan. Tapi orang yang pintar, berwawasan luas, sesat, itu sangat menyesatkan terhadap orang banyak. Seperti halnya iblis. Na'udzubillahi min dzalik. Iblis laknatullah. Dan sebelum Al-Fakir ke acara inti, yaitu adalah Fakir di kesempatan ini, Al-Fakir mau mengijazahkan satu aurad, satu amalan, yang mana ini aurad amalan kalau kita tertipu orang atau ditipu orang lah. Sekarang banyak penipu ya, berbagai macam cara ya, di dalam HP ada kan penipuan dalam HP. Kita ada telepon, selamat siang ibu bapak, ini anak bapak lagi di kantor polisi. Wah, berbagai macam. Ini ada orang yang mencari bapak, alamatnya di mana bapak, ini kehabisan bensin atau ini motornya kecelakaan, sekarang berada di kantor polisi. Ya pada penipu gitu kan, pada penipu. Itu ya mungkin nomor kita diacak. Atau penipuan-penipuan yang lainnya berbagai macam kan, penipuan-penipuan. Kalau kita tertipu atau kita dicuri barang, kita kemasukan pencuri ya ke rumah kita, atau barang kita dicuri oleh pencuri, ini amalkan. Insya Allah kalau kita ini amalkan, insya Allah barang yang dicuri itu akan dikembalikan lagi ke rumah kita. Dan yang mencurinya akan sadar dan akan meminta maaf ke kita. Ya, intinya barang yang hilang itu dicuri ataupun ditipu, uang hilang ataupun dicuri dan ditipu, insya Allah akan dikembalikan lagi. Tentu ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkah Nabi besar Nabi Muhammad SAW, dan haknya ayat ini, insya Allah. Sebelum Al-Fakir ke acara inti, yaitu pengijazahan aurad ini, ringankanlah tangan untuk subscribe. Ringankanlah tangan untuk subscribe, like, dan juga yang punya cita-cita, yang punya keinginan, yang berkehendak apapun, silahkan berdoa sebaik-baiknya doa, dan doanya tulis di kolom komentar. Karena doa kita yang tertulis di kolom komentar akan terbaca, akan dibaca, akan disaksikan oleh ribuan bahkan jutaan orang. Insya Allah mereka akan mengaminkan doa kita. Kalau doa kita diaminkan oleh jutaan orang,
maka sangat dekat, maka diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita di dalam kehidupan, berbagai macam masalah kita karungi, berbagai macam kejadian kita saksikan. Maka oleh karena itu, tuntunan ajaran agama sangat diperlukan oleh kita. Terutama di dalam hal rezeki ya. Di dalam hal rezeki. Sehingga kita bisa dibedakan dengan keadaan dunia. Ini orangnya kaya raya. Dipandang oleh orang. Kadang-kadang terjadi seperti itu. Ada orang yang miskin, yang kere, yang tidak punya apa-apa. Ya, dipandang oleh sebelah mata oleh orang. Padahal Nabi besar Nabi Muhammad SAW telah bersabda, "Laisal ghina an kasratil irdi walakinal ghina ghina nafsi." Laisal ghina bi kasratil irdi. Jadi yang dinamakan kaya raya itu bukan karena banyak harta benda, bukan. Tapi walakinal ghina nafsi, yang dinamakan kaya, orang kaya yaitu adalah yang diberi atau yang luas hatinya. Jadi walaupun dia makan dengan tempe aja, wah bahagia aja. Kita misalkan dia belum menemukan makan aja, udah bahagia saja. Jadi keadaan seperti apapun, tetap hati lega bahagia, itulah orang kaya. Jadi bukan karena banyak harta, mobilnya banyak, tanahnya banyak, oh ini orang kaya, bukan. Orang kaya itu adalah orang yang luas, orang yang sadar, orang yang enjoy hatinya dengan keberadaan seperti apapun. Oleh karena itu, semoga kita semua dikayakan oleh Allah. Ya kaya harta, kaya hati. Jadi kalau hanya kaya harta saja, wah tidak sedikit kan? Dia punya mobil sekian ratus, dia punya tanah sekian ribu hektar, tapi mati bunuh diri. Na'udzubillahi min dzalik. Itu kaya harta. Tapi kaya hati, wah, kaya hati. Menemukan makan, tidak. Punya uang, tidak. Bahagia saja. Oleh karena itu, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kepada kita semua diberi kekayaan, kaya harta, kaya hati. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekarang kita langsung ke pengijazahan. Pertama, caranya ya, caranya gini. Kalau kita tertipu, atau kita ditipu, atau kita dicuri, atau kecurian, waduh, kita tunggu waktu asar ya. Jadi tunggu waktu asar. Setelah waktu asar masuk, kita langsung sholat asar. Kita langsung sholat asar. Terus sholat asar itu di tempat yang kita kejadian, tertipu atau tercuri gitu. Di tempat situ. Itu kita posisi di pintu ya. Posisi di pintu. Kalau rumah di pintu berarti rumah. Kalau gudang di pintu, gudang. Ya pokoknya seperti itu aja. Jadi di tempat kita kejadian kita sholat asar di situ. Dan setelah sholat asar baca surat At-Tariq 41 kali. Setelah beres baca doa, baca ayat ya maaf. Setelah baca surat At-Tariq 41 kali, langsung kita menghadap kiblat. Kita berdoa, ya Allah, saya minta kepada Allah, ya Allah, uang saya, barang saya yang dicuri atau yang ditipu, ya Allah, kembalikan ya Allah. Itu kita empat jihad, kita langsung ke 4 arah kita berdoa seperti itu. Terus sesudah itu kita baca sholawat 101 dan baca istighfar 101. Insya Allah kalau ini kita amalkan, insya Allah izin Allah, kudrat Allah, berkah Nabi besar Muhammad SAW, dan haknya ayat ini, barang uang yang ditipu atau dicuri orang
insya Allah dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara utuh. Ya, bahkan ada juga yang kita mendapat cerita gitu bahwa barang kita dicuri oleh si A gitu. Jadi ya pokoknya intinya ketemu aja gitu. Hanya inilah yang Al-Fakir bisa persembahkan, bisa ijazahkan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas salah dan khilaf. Terima kasih. Al-afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.